Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di pagi hari yang penuh barakah ini. Kembali kita bermajlis di salah satu rumah dari rumah Allah, tempat yang Allah anugerahkan karunia-Nya yang tak pernah putus. Maka siapa dari kita yang datang dengan segenap niat, wabil khusus para kita yang hadir dalam menuntut ilmu diiringi dengan niat masuk ke masjid ini i'tikaf, maka tentu pahala tak akan putus untuknya, dan tentu juga harapannya rahmat Allah tidak akan putus baginya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita diperkenankan dan diizinkan melangkahkan kaki kita menuju tempat-tempat yang mulia semacam ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah pelihara kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mengapa saat orang datang ke kajian dia yakin dapat kebaikan? Karena memang usaha dalam menjemput mendapat kebaikan itu adalah dengan kita membuat diri kita bergerak melangkah menuju kebaikan. Hanya dengan kita ikhtiar melangkahkan kaki kita menuju tempat kebaikan, kita sudah mendapatkan kebaikan. Sama halnya, kata dibilang, dengan orang yang menanam. Dengan dia meletakkan benihnya dengan usaha dia pergi ke ladangnya, maka dia pasti akan mendapatkan keuntungan dari apa yang ditanamnya. Maka seseorang tidak bisa bermimpi mendapat kebaikan tanpa usaha. Tidak bisa orang bermimpi mendapatkan keuntungan dari ladang tanpa dia bertani di sana. Kita begitu juga. Tidak bisa hidup kita ini mendapatkan rahmat, anugerah, pengampunan bila kita tidak berusaha di dalam menjemput rahmat, anugerah dan ampunan itu. Ya, tidak bisa ampunan itu diraih hanya dari impian. Tidak bisa ampunan itu diraih hanya dari khayalan. Tetapi semua itu dapat kita gapai dengan usaha yang kita lakukan dari mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun kebaikan, kullu ma'rufin shadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan itu sedekah hitungannya. Artinya la tahqirunna minal ma'ruf syai'. Jangan pernah ngeremehin kebaikan sedikit sekecil apapun, kata dia. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebaikan yang mana yang tiba-tiba nganterin kita mendapatkan ampunan Allah. Tapi yang pasti dengan kita hari ini Allah catat, Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang bergerak melangkahkan kaki duduk di salah satu rumah yang suci ini. Mudah-mudahan tidak kita kembali dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kita telah diampuni, hajat-hajat kita telah diberi. InsyaAllah mudah-mudahan yang sakit di antara kita telah disembuhkan. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kitab Khuluquna, di mana kita membahas di dalam kajian kita ini tentang akhlak. Akhlak yang sepatutnya dimiliki oleh kita di dalam pribadi yang ingin mencontoh budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Ya, maka sebelum kita awali lanjutan daripada kitab Khuluquna, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim.
بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas tentang beberapa kalangan orang muslim yang mengaku dirinya sebagai orang muslim, tetapi ternyata ciri-ciri mereka, sifat-sifat mereka tidak mencerminkan orang muslim. Dan ternyata sifat-sifat itu masih ada beberapa yang perlu kita sama-sama telaah. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita orang muslim, tetapi ternyata kita itu tidak seutuhnya mencerminkan orang muslim. Dan di situ banyak. Makanya kenapa orang Islam itu mudah sekali untuk dipropaganda. Lalu kemudian dijadikan kambing hitam dari setiap keadaan. Kenapa? Karena banyak dari muslimnya yang tidak betul-betul mencerminkan perilaku sebagai orang Islam yang sesungguhnya. Bagaimana ada seorang ulama dari Mesir, beliau pergi ke Eropa. Saat beliau pergi ke Eropa, beliau berkunjung ke Eropa. Sesampainya di Eropa, beliau kembali dari dakwahnya. Begitu tiba kembali di Mesir, dia berdakwah. Dalam dakwahnya dia menyampaikan pesan kepada warga Mesir kala itu. Apa pesan yang disampaikan? Katanya gini, aku pergi ke negerinya orang kafir, tapi aku lihat di sana ada apa? Ada perangainya orang muslim. Lihatnya perangai apa? Perangainya orang muslim. Saya perginya ke negeri barat, tapi yang saya lihat itu adalah perangainya orang muslim. Saya pergi ke negeri muslim, tapi yang kudapati hanya Islam, bukan perangainya orang muslim. Artinya apa? Kalau kadang-kadang pergi ke barat, mereka seringkali terlihat memiliki etika. Etikanya tuh etikanya orang Islam sebetulnya. Tetapi justru yang menjalankan perannya orang Islam itu kebanyakan orang barat. Sementara orang Islamnya sendiri, ini dia orang Islamnya sendiri hanya menjalankan peran Islamnya saja. Cuman sholat, cuman puasa, cuman ibaratnya baca Quran. Tapi dalam menerapkan, mereka masih terbilang sangat tertinggal. Maka itu yang disebut, Masya Allah, saya pergi ke negaranya orang kafir, tapi aku lihat muslimun di sana. Maksudnya mereka penerap etikanya orang Islam. Sampah tidak berserakan, kan gitu kan. Terus mereka yang sangat menghormati, kalau kita lihat itu, kalau kita naik angkutan umumnya, mana ada orang yang di situ ada stiker ibu hamil, lansia didudukin, nggak ada. Nggak ada cerita kalau di sana, gitu. Tapi ibaratnya kalau di sini masih terbilang cenderung tidak peduli, bodoh amat. Yang penting ada seat kosong, duduk di situ. Mau ada ibu hamil berdiri, tidak ada kepekaan dari pikiran mereka itu. Anak kecil, wah di sana tuh disejahterakan, nggak boleh nangisin anak kecil, bolehnya nyenengin, ibaratnya gitu. Nah, kalau di sini anak kecil bandel dikit, anak orang dicubit. Nah, misalnya anak orang ini, subhanallah. Artinya apa? Kadang-kadang kita sering menemukan mereka justru yang bukan muslim, ya bukan orang Islam, tapi mereka bertingkah laku seperti sepatuhnya orang muslim. Tapi kita yang orang Islam, kadang-kadang perilaku kita mencontoh siapa? Kalau lagi maksudnya papasan, kalau di sana itu, kalau kita lihat orang-orang luar itu, mereka baru papasan aja karena sapaan mereka nggak kayak kita. Kalau kita Islam diajarin menyapa.
Ada sapaan kita assalamualaikum. Kalau di sana, di luar, sapaan mereka good morning. Jadi papasan aja sama kita. Pasti kalau nggak mereka yang mengawali itu kayaknya nggak mungkin. Karena mereka terbiasa dengan keramahan itu, gitu. Mau kita, apalagi perempuan. Waduh, perempuan sangat dijunjung. Istilahnya ini semua pelajaran siapa? Ini pelajaran orang Muslim ini. Ajaran yang diajarkan oleh Islam tapi diterapkan oleh mereka. Sementara kita yang hari ini beragama Islam tapi kita tidak benar-benar menerapkan ajaran Islam. Maka di sini selanjutnya Sayyidil Habib mata'anallah bituli hayatih insyaallah amin ya rabbal alamin. Habib Umar bilang apa? Wa man yaqul, ada juga orang yang berkata ini muslim wa huwa mulqin lil awamirillahi wa nawahi wara'a dhahrih. Sebagian mereka, maksudnya orang-orang, mereka berkata apa? Saya ini orang muslim. Tapi lucunya ibaratnya gitu. Dengan mereka mengaku kalau mereka orang muslim, tapi justru mereka yang menentang hukumnya Allah. Dia menentang hukumnya Allah dan tidak menghiraukan larangan-larangan Allah. Dia taruh di mana hal larangan dan perintah Allah? Wara Allah, nggak penting. Kata dia bilang, itu nggak penting. Padahal kalau dipikir-pikir kan harusnya orang Muslim yang paling depan dalam menjalankan tanggung jawab dalam perintah dan menjauhi larangan. Tapi kadang-kadang banyak orang mengaku dirinya Muslim, tapi kalau berbenturan dengan perintah, justru mereka menjadikan perintah ini bukan suatu yang perlu diikuti paling depan. Disesuaikan sama apa? Sama moodnya. Bisa nggak ya saya begini? Udah bisa belum ya saya begitu? Nah, misalnya. Seperti misal contoh, wanita yang tahu bahwa dia diwajibkan menutup aurat. Tetapi karena dia menganggap dirinya belum siap, maka dia putusin apa? Melanggar hukum Allah. Karena alasannya apa? Belum siap. Nah, orang yang kayak begini, mestinya, bahasanya ya, kalau kamu mengaku dirimu muslim, mestinya kamu menelaah lagi kembali ucapanmu. Bagaimana mungkin seorang muslim mengaku dirinya muslim, tapi dia justru yang paling mengabaikan daripada perintah dan larangan Allah. Ada juga orang muslim yang berkata, "Inni muslim, thumma lahtimama lahu bi syu'unil Islam wa ahwalil muslimin." Ada juga di antara mereka yang berkata saya muslim, tapi mereka nggak peduli dengan kepentingan Islam. Apapun yang terjadi dalam urusan Islam, pokoknya mereka nggak peduli, apalagi keadaan kaum muslimin. Kalau misal contoh, kita punya saudara-saudara kita yang hari ini sedang kesulitan, kelaparan, kehausan, mereka kepanasan, ada mungkin saat datangnya musim dingin mereka kedinginan, misalnya gitu ya. Kita ini orang Islam juga, dan apa yang menimpa mereka sama dengan menimpa kita, karena kan Rasulullah pernah bilang, Muslim sama Muslim itu seperti satu badan. Idza ishtaka minhul adu ishtaka sairul adha. Kalau ada satu yang sakit, ibaratnya gitu, mestinya badan yang lain ikut sakit. Kalau ada yang kenapa-napa dari saudara kita, mestinya kita juga merasa sakit, bahasanya gitu. Melihat saudara-saudara kita yang kelaparan, yang kehausan, kemudian mereka yang mungkin kedinginan atau kepanasan, mereka yang tidak memiliki tempat untuk mereka tinggal dan lain sebagainya, mereka harus berada di pengungsian. Coba kita telaah. Kita tidak diminta merasakan lapar kayak mereka, tidak diminta untuk tidak minum seperti mereka, kita hanya diminta untuk tidak makan makanan yang mendukung kesulitan mereka. Kita hanya diminta untuk tidak minum sesuatu yang mendukung kesulitan mereka. Tapi itu pun masih menjadi hal yang dianggap tidak penting bagi sebagian kaum muslimin. Ya, udah dibilang jangan beli sesuatu yang mendukung
Mendukung apa? Mendukung kesulitannya saudara-saudara kita di Aqsa. Nggak peduli. Alasan nggak peduli apa? Itu kan urusan negeri mereka, nggak ada kaitannya sama urusan kita. Minhum mangal, ada lagi sebagian dari mereka yang bilang itu kan urusan pemerintahan, urusan kenegaraan, nggak ada kaitannya sama negara yang lain. Gimana bisa seorang saudara bilang begitu sama saudaranya? Gak mungkin. Harusnya itu menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab kita semua. Ibaratnya kita haus, di depan mata kita ada jualan sesuatu yang menambahkan kesulitan mereka. Apa yang sepatutnya kita lakukan? Lebih baik menahan hausmu. Setidaknya kamu bisa merasakan hausnya mereka yang berhari-hari tidak minum. Sampai kamu ketemu minuman yang bisa kamu beli, di situ tidak ada unsur yang tambah menyulitkan mereka. Harusnya kan begitu. Tapi karena ada segelintir orang, bahasanya gitu, ada segelintir orang ngerasa nggak penting. Itu bukan urusan kita. Sementara yang namanya muslim, apapun yang menyangkut muslim yang lain, patutnya itu menjadi perhatian kita. Nah, itulah kenapa kita diajarin belajar perhatian setidaknya dari para janda, para yatim, kaum duafa, fakir miskin. Kita diminta peduli sama mereka. Buat apa? Buat menyadarkan kita bahwa kesulitannya para yatim, para fakir miskin, kaum duafa, dan lain sebagainya, itu menjadi jeritan hati kita juga. Itu menjadi perhatian kita juga. Kalau kita melihat, subhanallah ya, ada saudara kita orang muslim, mereka berkeliaran, maaf, contohnya sampai meminta-minta. Patutnya kan kita itu muncul perasaan ghirah. Kok bisa ada saudara saya yang minta-minta kayak gini? Apa yang perlu kita lakukan? Langsung tolong. Lihat dulu. Ini saudara yang beneran butuh, apa saudara yang mengatasnamakan kata butuh? Kalau sekarang udah di fasenya itu. Lihat dulu. Tanya sama orang, kenal nih orang siapa? Tinggalnya di mana? Sesusah apa sampai begini keliaran? Begini-gini minta-minta. Sesusah apa? Lihat. Karena banyak dari mereka yang hari ini mungkin sifat meminta itu sudah menjadi kebiasaan. Mereka yang meminta-minta dan menjadi sampai sifat itu menjadi kebiasaan, ini bukan patut ditolong, ini patut ditiadakan ini. Itu harus diantarin ke dinas sosial. Itu harus diantar ke dinas sosial. Ngapain minta-minta mulu? Rumah punya, badan sehat, anak maksudnya bisa dikasih makan. Kok malah nyari uang dari minta-minta? Ini salah. Tapi kalau kita lihat betul di sana ada yang meminta-minta, mereka butuh. Kita tahu rumahnya sampai, masya Allah, keadaannya memprihatinkan. Sampai anak-anaknya sekolah pun seringkali apa? Dikeluarin. Karena nggak mampu buat nyekolahin anak dan lain sebagainya. Sama yang begini-begini, kita patut prihatin. Patut merasa hati kita ikut sakit kalau sampai ada dari kita yang tahu saudara kita seperti itu, tapi kita memilih mengabaikan, tidak peduli kepada mereka. Nah, apa yang menjadi topiknya? Yang menjadi topiknya apa? Banyak orang muslim hari ini yang mengaku dirinya muslim tapi nggak peduli. Apa yang menyangkut kesulitannya saudaranya, dia nggak peduli. Kenapa? Karena era hari ini orang diajarin untuk menjadi diri sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Orang hari ini kan dididik begitu. Be yourself. Jadi dirimu sendiri. Iya, emang kita semua hidup harus jadi diri sendiri. Tapi jadi diri sendiri tanpa melupakan kesulitan orang lain. Karena
Rasa peduli dengan kesulitan orang lain itu harusnya menjadi cerminan kita selaku orang muslim. Saya dapat cerita di salah satu daerah Tangerang, ada salah satu rumah ibadah agama lain yang kebetulan di sana menjadi padat penduduk, dan saat menjadi padat penduduk banyaklah orang-orang Islam yang dengan notabene-nya terbilang kesulitan secara ekonomi, secara finansial, mereka duduk dan tinggal di daerah-daerah tersebut. Tapi apa yang terjadi saat mereka tinggal di wilayah dan daerah tersebut? Ternyata rumah ibadah ini memiliki kepedulian kepada orang sekitar. Kepeduliannya apa? Oh, tiap minggu dikirimin hantaran. Ada hantaran loh. Entar beras, entar minyak, entar apa, terus pokoknya sering deh dikasih hantaran. Dan kalau mereka sedang lagi ada kegiatan ibadah atau apa, nah itu orang-orang sekitar diajak, dipanggil. Sampai pada akhirnya mampu merubah. Ini yang tadinya Islam menjadi keluar mengikut sebagai penganut agama mereka. Banyak. Sangat banyak. Itu padahal di daerah yang menurut kita harusnya tidak boleh terjadi hal semacam itu. Saya kemarin baru ngobrol sama pihak-pihak terlibat, pihak-pihak terkait. Ayo, mesti diapain? Kita mesti data itu orang-orang muslim yang ada di sana. Kita harus lihat kesulitan-kesulitan mereka tuh sejauh mana. Ekonominya memang sesulit apa sampai mereka bisa sebegitunya mudah berpindah dari agama. Itu menjadi tanggung jawab kita. Siapa yang bilang itu bukan tanggung jawab kita? Segitu kita diingatkan oleh para ulama, ayo momennya Lebaran anak yatim, jadikan momen kita ingat untuk berbagi. Ayo momennya, misalnya momen-momen bulan Maulid, jadikan itu momennya kita untuk berbagi. Tetapi di balik itu semua, banyak seringkali dari kita memilih belakangan ini untuk tidak peduli. Kalau dulu kita setiap datang hari Asyura, kayaknya kalau nggak ketemu kepala anak yatim nggak enak. Gelisah kalau belum dapat tuh kepala anak yatim. Coba sekarang balikin, masih nggak punya kegelisahan itu? Apa udah cuek? Mungkin sudah tahapnya cuek. Ada nggak ada, karena kita ngerasa hari ini semua dibikin gampang aja katanya. Yang penting uangnya. Kalau dulu kenapa momennya sampai begitu, pas momen Lebaran anak yatim semua dikumpulin? Biar kita ngelihat mereka, lalu hati kita lebih terenyuh oleh keadaan mereka. Sekarang kalau kita ngasih sesuatu kita nggak lihat, dapat apa hati kita? Gak dapat apa-apa. Belum syukur, yang ada hanya rasa percaya diri karena telah mampu memberi. Tetapi kalau kita bertemu dengan mereka, orang-orang yang sulit untuk kita tolong dan kita bantu, kita di situ muncul rasa syukur yang tinggi. Karena ternyata Allah memilih kita menjadi orang yang bisa memberi, bukan yang diberi. Muncul rasa syukur. Makanya ada orang bilang, kalau kamu sedang merasa suntuk, kayaknya hati jauh dari kata syukur, kayaknya hati merasa jauh dari kata cukup, kayaknya hati merasa kurang dan kurang, coba sekarang pergi mampirlah ke rumah sakit. Tengok betapa ternyata masuk ke rumah sakit itu tanpa kita sakit menyadarkan kita bahwa mahalnya sehat, pulang kita bawa syukur. Tapi kalau kita masuk ke rumah sakit lagi sakit, kita nggak peduli sama sakit orang, yang kita pedulin sakit kita. Coba masuk ke rumah sakit, kita lagi nggak sakit, nengok. Ada orang di UGD, ada orang yang sedang bawa orang tua pakai. Saya kemarin belum lama ada nengokin orang di rumah sakit. Pas saya lagi nengokin orang kita sehat kan? Iya kan? Waktu kita nengokin orang sakit itu, kita tuh pulang tuh syukur-syukur sama Allah.
Ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, kan gitu. Ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Yang lebih bikin saya ngucap berkali-kali alhamdulillah apa? Begitu mau keluar, ada nenek-nenek diantar sama suster. Jalan aja nggak bisa. Diantar sama suster, nenek-nenek udah tua. Begitu diantar sampai depan, datang bajai. Kita ngelihat dia nenek-nenek sudah tua renta begitu, jalan nggak bisa. Dijemput sama bajai, bikin kita bertanya-tanya, anaknya mana? Anaknya mana? Begitu neneknya udah jalan, itu pertanyaan ngutik hati, bikin saya panggil susternya. Itu nenek udah lama sakit. Oh, udah lama sakit. Datang nggak dia nganter? Nggak ada. Udah sama tuh tukang bajai aja. Tukang bajainya udah apa? Udah biasa ngedropin, ngejemput. Terus anaknya mana? Ya udah emang begitu dia. Hidupnya sebatang kara. Apa gitu? Itu sampai di mobil sayanya masih nangis ngebayangin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nikmat benar hidup kita. Dikelilingi oleh orang-orang yang peduli sama kita. Kalau mungkin ada apa-apa terjadi sama kita, nggak akan kita dibiarin sendirian sama mereka. Tapi di sana ternyata ada orang yang berjuang, usia sudah lanjut, bahkan kaki nggak bisa jalan. Kita bisa bayangin nggak dia hidup sebatang kara di rumahnya? Masya Allah. Anaknya mana? Keluarganya mana? Sebatang kara. Bahkan untuk ngobatin dirinya aja dia harus jalan sendiri, panggil bajai dan seterusnya. Ya Allah. Tuh kalau ngelihat kayak begitu dalam kondisi kita lagi sehat, hati kita kayak berkecamuk luar biasa, nggak teganya dengan kondisi orang-orang seperti mereka. Dan kita coba lihat, kalau sampai kita tuh sebegitu nggak pedulinya, kita malu mengaku bahwa kita orang Muslim. Malu. Karena sejatinya orang Muslim tuh harus yang paling peduli. Bagaimana keadaan tetangganya? Kayak kan dibilang, orang Muslim itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia itu pasti ngehormatin tetangga. Apa sih kata menghormati tetangga? Menghormatin tetangga itu artinya menyadari kalau tetangganya orang susah, tetangganya butuh dukungan, butuh hadiah, butuh support, butuh apapun itu, dia hormati dengan dia berikan apa yang kira-kiranya tetangganya butuhkan. Masya Allah, bukan cuman ngehormatin nggak parkir depan rumahnya, bukan begitu bahasanya. Cuman nggak parkir depan pintu rumahnya mah, kayaknya kata menghormati itu sederhana sekali artinya. Yang dimaksud tadi menghormati adalah kita peduli. Makanya Rasulullah dulu selalu berpesan apa? Kalau punya kambing, masak, kuahnya banyakin. Saking Rasulullah punya kebiasaan kalau masak nggak bagi-bagi. Dia pasti bagi-bagi. Masya Allah. Kalau kita kan sekarang masak udah nggak bagi-bagi nggak kira-kira? Enggak, kita insya Allah belajar pelan-pelan gitu ya. Bukan cuman momen-momen Ramadan gitu ngasihnya, tapi memang kayak punya kesadaran. Masya Allah. Kayak zaman dulu saya ingat banget, saya masih kecil, tetangga tuh suka ngirimin di piring makanan. Nanti orang tua kita di rumah balesin besok. Perasaan sekarang udah nggak ada begitu. Yang masih ada orang jauh gitu, kenalan kita mau ngirimin makanan ya gitu, banyak. Tapi kalau tetangga itu kayaknya mesti benar-benar langka banget. Tuh jaga tuh, biar kata cara orang dulu begitu, biar kata cara orang dulu, tapi jaga. Kalau sekarang kan lebih gampang ya, kirimin aja, GoFood, kirimin aja. Yang penting kan makanannya sampai. Ya, ingetnya itu loh yang mahal. Ingatnya yang mahal, Masya Allah.
Maka ini jadi PR kita. Ya, orang ngaku bahwa dirinya muslim, tapi dia nggak peduli sama keadaan orang muslim. Di antara mereka juga berkata, inni muslim wa huwa la ya'rifanil islam illa raka'atin tusalli bighairi wa'in wa shaumin in tayassar wa zakatin wa hajjin in samahatin nafs amma ghairu hadha fala dakhala lil islam fi. Sebagian lagi dari mereka berkata, saya muslim, tapi dia tidak betul-betul mengenal Islam, kecuali katanya apa? Sebatas beberapa rakaat yang dia kerjakan tanpa kesadaran. Islam, sholat, berarti sholat, tapi sholat yang dia lakukan itu bighairi wa'in. Wa'in artinya apa? Dia nggak pakai khusyuk sholatnya, nggak pakai paham arti dari sholatnya. Sholat itu cuman menjadi kewajiban aja dianggapnya. Kalau udah dikerjain sudah selesai, sudah gugur. Tapi apakah orang muslim itu sejatinya hanya perlu menganggap sholat itu wajib doang? Karena harusnya kan level kita kian hari kian meningkat. Sholat bukan cuman wajib, tapi sholat menjadi ketenangan. Sholat menjadi tempat kita mendekatkan diri, mencurahkan. Sholat tempat kita itu mendekat kepada Allah. Sholat itu tempatnya kita itu merendah di hadapan Allah, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah selaku seorang hamba. Kan mestinya gitu. Tapi kalau cuma sholat, ya udah, yang penting wajib sudah, maka disebut tusolli bi ghairi wa'in. Dia sholat, tapi dia nggak sadar tuh sholatnya baca apa, dia nggak paham tuh hukumnya, urusan yang menyangkut sholatnya dia nggak peduli. Seperti apa? Perempuan kan tahu tuh kalau sholat dia harus apa? Harus lepas dulu make up. Artinya kalau wudhu ya, wah banyak banget kan hukum ini simpang siur kata dibilang. Banyak perempuan-perempuan yang nggak tahu hukumnya. Kenapa? Nggak belajar kan? Tusolli bi ghairi wa'in. Mereka nggak peduli mau sholat yang diterima nggak diterima. Yang penting sholat. Makanya banyak perempuan sholat alisnya masih keluar dari tempat wudhu ya, bibirnya masih cetar gitu. Ternyata semua yang dipakai waterproof. Wudunya nggak sah kan? Sholat kita punya sahnya tergantung wudunya. Kalau dari awal wudunya udah salah, gimana sholatnya diterima? Gimana sholatnya menjadi sah? Orang syaratnya aja nggak digunakan, nggak ditunaikan sama dia. Berarti kalau kita sekarang di sini mau belajar sholat dengan wa'in, sadar apa aja sih auratnya perempuan. Ini sholat mau kena kegedean, leher sampai kelihatan, rambut keluar, gak peduli dia, yang penting sholat. Masa orang begini ngaku muslim? Pantasnya kan dia paling tahu hukum sholat. Pantasnya sebelum dia itu betul-betul menerapkan sholat dalam hidup, dia betul-betul sudah paham hukum-hukumnya. Tahu sentuhan dengan yang bukan muhrim batalin wudu, berarti termasuk suami Ustazah. Lah ya madhabnya Imam Syafi'i suami batal wudu. Gitu. Madhab Imam Syafi'i suami batal wudu, ya kamu penganut madhab siapa? Gitu. Madhab Imam Syafi'i bilang batal, ya udah nggak usah diperdebat. Kan orang sekarang kadang suka pinter, loh bukannya nggak batal wudunya, tapi belajarnya setengah. Perkara madhabnya Imam Malik, perkaranya belajarnya setengah. Cuman buat perkara wudu biar enak gitu. Jadi nggak ribet. Kapan kita pakai madhabnya Imam Malik? Nah, kalau umroh, kalau haji, itu darurat bu. Kalau di rumah kamar mandi depan muka kesentuh suami, tinggal wudu lagi. Sesederhana itu kan. Tapi kadang-kadang yang suka mempersulit siapa? Kita sendiri. Terus dibesar-besarkan.
Dengan apa? Dengan anggapan yang sudah dia ngerti kalau ada fatwa lain yang mengatakan tidak batal wudhu sentuhan dengan suami. Udah. Terus dia ada yang ngomong, siapa bilang? Nggak batal kok. Begitu ditanya kata siapa? Ada pokoknya yang bilang nggak batal. Karena belajarnya setengah gitu. Karena belajar setengah. Ala kulli hal. Ada sholatnya nggak benar-benar dia perhatikan. Mana yang harus dia jaga, mana yang harus dia lihat, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, fardukan, rukunkan sama dia, itu dilihat. Udah sholat dikerjain tanpa kesadaran, puasa dilakuin sebatas kemampuan. Kalau lagi kuat puasa, kalau lagi nggak kuat enggak. Sama kayak anak-anak muda sekarang yang pada baru-baru nikah hamil. Ya, itu kan seringnya yang muncul banyak manja. Padahal hukum Islam tuh jelas, bukannya nggak boleh loh. Tapi orang-orang dulu saat hamil mereka tuh lebih gimana ya? Dia kuat-kuatin, karena dia juga puasanya itu bukan berarti nyusahin anak. Sambil ngajarin tuh anak, nah ini lagi momennya bulan puasa. Bantuin mama ya, biar kita puasanya ringan. Kan kalau anak diajak ngomong, anak tuh kooperatif loh Bu dalam kandungan. Ini enggak, malah dari awal ibunya sudah menanam sugesti. Aduh kalau saya puasa anak saya gimana nih? Kesian nih. Nanti ada orang yang sedang hamil, hamilnya susah, hamilnya payah. Sampai nggak bisa, anaknya kurang gizinya, anaknya kurang timbangannya, orang tuanya dilarang sama dokter puasa karena ini mempengaruhi keselamatan janin. Ada, bukannya nggak ada, dan hukumnya juga ada. Boleh dia nggak puasa, boleh, tapi kita sedang menyentil yang ngegampangin. Aduh hari ini kayaknya lelah banget, nggak puasa dulu ya. Enak banget ya kayak gitu ya. Mentang-mentang aduh hari ini nggak puasa dulu gitu. Ya kita nggak gitu juga lah. Orang Islam kan sepatutnya yang paling mencerminkan semua ibadahnya, termasuk momennya bulan puasa. Waktu kemarin yang rame-rame orang berburu takjil. Iya. Berburu takjil sampai dari semua yang di luar Islam juga ikut-ikutan berburu takjil. Coba jangan ikutan takjil doang, puasa darinya. Berburu takjil mah nggak usah diajarin ya. Berburu takjil semua juga bisa, gitu. Tapi ngejalanin puasa bukan intayasar, bukan kalau lagi gampang, lagi nggak sulit puasa. Dulu kita musafir, boleh nggak batalin puasa kalau lagi musafir? Kan ada hukumnya, boleh kan? Tapi kita lihat orang-orang tua kita dulu nggak ngegampangin. Selagi mereka bisa, mereka jalanin. Terus tiba-tiba belum lama kemarin saya malah dengar ada satu orang bikin video pas lagi musafir, loh, Anda kok nggak puasa? Loh, saya sedang menjalankan perintah karena musafir kan. Kalau katanya wa in kana minkum maradun aw ala safarin fa iddatun fi ayyamin ukhar. Kata suruh ulang di waktu yang lain. Ini belajar dari mana? Saya lagi bilang. Ini konten bisa dibuat ini orang-orang yang mengaku paham sama agama. Saya bilang saya lebih baik berkiblat sama orang tua. Kalau kayak gini caranya. Orang-orang tua kita dulu ngerti hukum, bukannya nggak ngerti. Dia nanyanya sama pakar-pakar lebih dekat daripada kita sekarang sama ulama. Mereka dulu orang tua kita sama ulama pada dekat, nggak kayak kita. Mereka lebih dekat diajarin langsung sama ulama-ulamanya. Subhanallah ya. Apa yang mereka lakuin? Mereka nggak gampang batalin puasa. Kalau mereka lihat anaknya muntah, dia lihat anaknya kecapean lagi mudik gitu ya. Udah, nggak apa-apa, nggak usah puasa. Oh, anak kecil happy tuh kalau orang tuanya udah ngomong kayak gitu ya. Nggak apa-apa, nggak puasa. Lah, kita masih kecil-kecil. Tapi kalau menyangkut mereka, mau safar kayak gimana, zaman dulu mudik lebih sulit dari sekarang.
Mana ada mudik sekarang lebih enak dari mudik dulu. Dulu kita mau ke Palembang aja mudik berapa jam perjalanan? Yang pada mau ke Jawa berapa jam perjalanan? Bukan jalan lurus kayak sekarang. Yang ada tol makin sulit, tapi mereka makin kuat-kuat. Gak mudah mereka main batalin puasa. Lah udah batalnya mereka gak mudah, perkara qadha mereka ketat. Sementara sekarang perkara haid qadhanya susahnya luar biasa. Kadang disebut intayasar. Kalau bisa semampunya. Gimana puasa semampunya Allah? Tidak mungkin menurunkan satu kewajiban kalau kewajiban itu mempersulit daripada hamba-hambanya. Karena sejatinya puasa itu kebaikannya kembali kepada kita yang menjalaninya. Masya Allah. Gak ada yang mempersulit. Hakikatnya seperti itu. Ini di luar konteks orang punya penyakit ya. Orang sakit, orang lansia, sudah lanjut usia, sudah kekurangan gizi, butuh asupan, tidak boleh berhenti makan. Nah ini baru. Tapi kalau model-model kayak kita, seger-seger, bugar-bugar, ya sehat-sehat, insya Allah puasa. Wa zakah wa haji in samahatin nafas. Banyak juga dari mereka menunaikan zakat ataupun haji, tapi sayangnya saat mereka nunain zakat atau haji ini bukan konteksnya bagi yang mampu, tapi kalau mereka mau, kalau lagi minat. Contoh, orang-orang yang punya sekarang bukan berarti orang-orang yang nggak punya loh, ya kan? Pak, mampu nggak mereka pergi haji kalau dari sisi finansial? Mampu, uangnya ada. Di rekening ada, berarti syarat kemampuan sudah ada. Ya, tapi baliknya kemana rananya? Minat. Belum kepengen. Atau bahasa santunnya sekarang belum siap. Emang kamu kira haji nungguin siap? Haji nggak ada nunggu siap. Haji itu kewajiban. Masa kayak orang misalnya disuruh sholat. Sholat, iya nanti ya kalau udah siap sholat saya sholat. Nah gimana ngomongnya gitu? Kalau udah siap sholat baru sholat, coba. Zakat sama haji itu otomatis begitu kamu memiliki kemampuannya. Bahasa siap nggak siap itu udah nggak kepake. Wajib ya wajib. Kalau udah duitnya nyampe, waktunya untuk dizakati wajib zakat. Kalau sudah ada rezekinya untuk haji wajib haji. Adapun orang yang sudah ikhtiar, alhamdulillah ada duitnya buat haji. Cuman aturan dari negerinya kita. Aturan dari negeri itu di luar kemampuan kita. Yang penting ikhtiarnya sudah kita jalanin nih. Nabung hajinya sudah. Nama sudah daftar. Begitu. Kalau dengar ada wasilah yang memudahkan. Oh katanya kalau mau hajinya lebih dipercepat harus misalnya nambah uang, udah permainannya kayak gitu. Ya tambahin aja kalau ada rezekinya. Kalau nggak ada rezekinya tunggu sampai waktu dipanggil. Banyak kok yang kiranya 10 tahun baru mau haji, toto 2 tahun udah dipanggil namanya. Banyak yang kayak gitu. Memang haji itu bukan ketentuan siapa-siapa, haji itu panggilan. Kewajiban kita nyetor uang. Ikhtiar menuju pada panggilan itu. Lah kalau uangnya sudah ada, rumahnya alhamdulillah, nggak ada tanggung jawab anak yang disusui, nggak ada semua, apa yang mau ditunggu? Yang mau ditunggu apa? Bahkan Rasulullah pernah ngingetin ya, kalau sudah ada rezeki, kemampuan, kesehatan fisik mendukung, artinya dia nggak punya alasan untuk tidak berangkat haji, nggak punya alasan lain. Kata Rasulullah, saya khawatir orang ini wafatnya ya imma Yahudi am Nasrani. Saya khawatir kata Rasulullah, wafatnya nanti takutnya Yahudi am Nasrani. Lah, ini di sini disinggung sama Sayyidil Habib. Kata Habib Umar bilang, banyak orang ngaku dirinya muslim, tapi nyampe pada tanggung jawab menunaikan zakat, haji, tapi sampai di batasnya jika minat. Kalau ada uangnya jalan. Kalau zakat kalau lagi siap, mirip sama dulu kisahnya siapa? Sahabat Rasulullah. Ta'labah ya.
Salah apa mau ditanya zakat, suruh zakat kambingnya, mikir dulu. Emang dipikir zakat kalau mau. Zakat wajib nggak pakai mikir. Ya namanya sudah sampai waktunya bayar harus bayar. Maka sampai di sini dibilang di luar itu semua mereka tidak campur tangan terhadap Islam. Artinya apa? Puasanya, sholatnya, mereka merasa mereka tunaikan. Puasanya mereka rasa mereka telah kerjakan semampunya. Zakat haji mereka pikir belum datang waktu siapnya. Terus mereka bilang, sudah, saya kan sudah jadi orang Islam. Apalagi yang mau dituntut sama saya? Maka di sini kita jaga, ya Allah, jangan sampai kita orang Islam yang semacam ini. Karena beliau ngingetin, wasana minna man yara an tamassuk bi suluki dini fi ba'd al-mawatin arun yajibu an yatakhalla anhu wa takhallufun la yaligu an yudhhira bihi amam al-asyad al-mutaqaddimin. Ini akan saya terangkan pada pertemuan selanjutnya karena pembahasannya agak sedikit bisa dipanjangin. Baik, alhamdulillah kita bahas sampai di sini. Insyaallah apa yang tadi diuraikan dapat menjadi pengingat kita bersama, terutama untuk diri saya sendiri dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang Islam yang sungguh-sungguh dalam menjalankan perannya sebagai Muslim. Yang mudah-mudahan insyaAllah Allah tanamkan keimanan di hati kita, Allah kuatkan keyakinan kita, Allah pelihara dan Allah jaga kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita dikelompokkan menjadi hamba-hambanya yang betul-betul teguh dalam menjalankan perintah. InsyaAllah amin. Amin ya rabbal alamin.